Oke Sobat Kicomania, ini hasil panen kita hari ini. Ternyata perbedaan yang satu sama yang kedua itu agak jauh gitu. Yang ini udah bulunya full, ternyata ini yang masih terlalu kecil gitu. Kemungkinan ini jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020. Hari ini saya akan memanen kandang nomor 2. Ya, kurang lebih umuran sekitar 7 hari setelah dia menetas. Dan nanti setelah panen saya juga akan membahas tentang waktu yang tepat untuk memanen trotolan, dan juga tentang pemberian lolohan, dan juga permasalahan apa yang dihadapi setelah kita memanen trotolan burung murai. Seperti biasa, sebelum kita panen, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Ikuti terus panen kita hari ini. Mari kita langsung panen. Satu, dua. Aduh, ternyata perbedaannya cukup jauh. Yang besar sama yang kecil ini kayaknya nggak merata melolohnya. Oke Sobat Kicomania, ini hasil panen kita hari ini. Ternyata perbedaan yang satu sama yang kedua itu agak jauh gitu. Yang ini udah bulunya full, ternyata ini yang masih terlalu kecil gitu. Kemungkinan ini indukannya melolohnya tidak merata, karena kemarin menetas 3 dan mati 1. Mungkin ini yang paling kecil. Nah, ini udah mau hampir bisa terbang kayaknya. Nah, sebelum kita menuju video selanjutnya, seperti biasa pengkondisian kandang nanti akan saya bersihkan dulu. Setelah itu nanti akan kita bahas tentang materi selanjutnya. Oke Sobat Kicomania, setelah tadi kita membersihkan kandang, selanjutnya seperti biasa saya akan menaburkan mineral B12 yang telah dicampur dengan grit. Nah, ini tentang fungsi dan manfaatnya nanti Sobat Kicomania bisa melihat di video saya sebelumnya, yaitu tentang pengkondisian kandang setelah panen. Mari kita taburkan dulu ini. Kita taburkan secara merata. Nah, ini saya lakukan rutin setelah habis panen gitu.
ini kita taburkan sampai rata. Oke, cukup, udah rata. Dan selanjutnya kita akan menggantikan air minumnya yang tadi udah saya siapkan, yaitu yang setelah saya bersihkan tempatnya, air minumnya kita beri vitamin. Masalah vitamin terserah Sobat Kicomania mau merek apa saja, cuma saya memakai Fit WP ya. Nanti kita masukkan. Dan kalau ada rekan Sobat Kicomania yang bertanya kenapa tempat minumnya kecil, ini juga ada penjelasannya di video-video saya sebelumnya. Oke, ini karena ini kandang poligami. Nah, ini saya akan memindahkan jantannya yang di kandang nomor 1 ini. Nah, ini jantannya ada terlihat di, nah ini di kandang nomor 1. Nanti akan kita pindahkan karena ini jantan poligami. Nah, ini jantannya. Seperti yang di video-video saya sebelumnya tentang pemindahan jantan poligami, karena saya menganut poligami yang satu kandang satu betina. Dan kandang nomor 1 ini betinanya udah bertelur 4 butir. Ini udah kurang lebih sekitar 5 harian yang lalu dari telur pertama. Nah, hari ini saya akan memindahkan jantan setelah kandang nomor 2 saya panen. Nah, ini pintu khususnya kita buka dulu, penutup rapatnya, penutup yang untuk menutup semuanya. Nah, tinggal ini pintu ramnya. Nah, ini kita ke ataskan. Nah, ini seperti biasa kita pancing jantannya untuk pindah dengan menggunakan jangkrik. Ini. Tetap harus dengan kehati-hatian karena itu kebetulan betinanya lagi turun. Ya, lagi turun. Agak gelap ini. Ya. Oke, sebelah sini aja. Akan kita pindahkan jantannya, kita pancing dengan memberikan jangkrik. Kita ya, betinanya kita pancing juga. Nah, ini kita mundur sedikit, mundur sedikit. Ya. Kita kasih jangkrik sebentar. Nah, ini ada betinanya karena ditakutkan betinanya yang berpindah nih. Harus kita pantau agar yang berpindahnya nanti cuma jantannya aja. Nah, ini kita agak menjauh sedikit. Betinanya malah yang mendekat, harus kita bawain dulu betinanya, kita pancing dulu nih jantannya, semoga sekarang mau pindah. Nah, ini betinanya malah yang mendekat, harus kita pantau.
Jangan sampai betinanya yang berpindah, karena bahaya gitu kalau betina pindah, dapat saling bertarung betina dengan betina. Nah, ini memang butuh kesabaran untuk menunggu jantan yang mau berpindah. Oke, alhamdulillah jantannya udah mau berpindah. Nah, ini kita tutup dari sebelah sini agar aman. Kita tutup dulu pintu ramnya. Nah, itu jantannya berpindah. Kita tutup dulu pintu ini biar aman, agar betina yang lagi ngeram tidak melihat ke kandang yang nomor 2. Pintu ramnya udah kita tutup. Sekarang pintu ini cuma dari kardus untuk menghalang aja biar tidak bisa melihat. Karena ini jantan dan betinanya udah berpasangan sebelumnya, sudah sering saya pindah bolak-balik kandang 1 dan kandang 2, makanya ini biasanya langsung akur dan tidak ada permasalahan lagi. Oke, selanjutnya Sobat Kicomania akan kita bahas seperti yang saya janjikan tadi. Kita akan membahas tentang waktu yang tepat untuk panen. Kenapa saya membahas seperti ini? Karena agar Sobat Kicomania tahu kapan waktu yang tepat untuk memanen trotolan. Kalau masalah umur, saya kira kurang lebih sekitar 7 atau 8 hari. Itu tergantung bagaimana kesiapan Sobat Kicomania semua untuk melolohnya. Karena kalau umur 5 hari ya memang harus sering meloloh. Kalau umur 7 hari seperti ini, kalau kita sambil bekerja mungkin bisa dibantu oleh yang di rumah. Nah, tentang waktu panen yang tepat adalah menurut saya adalah sore hari. Kenapa sore hari? Karena kalau sore hari itu dari pagi sampai sore trotolan yang belum kita panen dia akan diloloh oleh induknya. Jadi setelah sore hari kita panen itu dia posisi dalam keadaan sudah kenyang karena udah diloloh oleh indukannya. Nah, setelah itu kita panen dan kita bawa ke dalam rumah, tentunya tidak kita loloh pun tidak apa-apa selama semalam itu, karena biasanya memang semalaman trotolan itu sebelum kita panen tidak diloloh oleh indukannya. Jadi kalau kita bawa ke dalam rumah setelah kita panen, tentunya kalau tidak kita loloh pun sampai pagi harinya tidak apa-apa. Itu alasan pertama. Yang kedua adalah trotolan itu kita panen dan kita pindahkan ke rumah, tentunya kalau udah terlalu besar seperti ini dia perlu adaptasi. Kadang-kadang matanya udah terbuka dan udah melihat, udah hafal indukannya gimana. Nah, tentunya kalau langsung kita loloh kadang-kadang dia tidak mau. Nah, itu kalau semalam kita biarkan saja, tentunya ketika pagi-pagi dia akan merasa lapar dan dia akan membuka mulutnya untuk meminta makan. Itu alasannya. Kenapa biasanya saya sering-seringnya memanen itu di sore hari seperti sekarang ini sekitar jam 5 atau setengah 6 atau jam setengah 5 juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu alasan kenapa waktu yang baik untuk memanen trotolan murai itu di sore hari. Nah, selanjutnya saya akan memberikan
tips untuk memberikan pakan apa yang cocok untuk murai yang, maksud saya trotolan murai yang baru kita panen. Nah, seperti ini yang baru kita panen. Nah, ini kayaknya indukannya tidak merata itu melolohnya. Jadi yang satu udah besar, yang satu ini mungkin terlambat menetasnya ini. Jadi jaraknya udah terlalu jauh kalau ini menurut saya gitu. Nah, ini lolohan yang tepat adalah saya biasanya memakai jangkrik di awal panen. Trotolan itu saya kasih jangkrik. Nah, seperti ini. Kita ambil jangkrik, biasanya kita patahin kakinya dan kita ambil badannya aja, kepalanya kita buang. Ini saya coba, ini siapa tahu mau. Ini. Nah, seperti itu kita loloskan. Kita coba satu lagi. Nah, ini kita potongkan kaki dan kepalanya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Oke Sobat Kecomania, itu tadi makanan pertama yang sering saya berikan kepada trotolan yang habis kita panen. Kenapa saya kasihkan jangkrik? Karena saya alasannya begini, agar trotolan tersebut tidak kaget dengan makanan yang kita berikan. Maksud saya begini, karena dia terbiasanya diloloh oleh indukannya dengan jangkrik ataupun ulet hongkong ataupun kroto, maka saya sengaja saya kasihkan jangkrik, karena yang kebetulan yang tersedia saya adalah jangkrik. Kenapa tidak saya kasihkan pakan lolohan yang buatan pabrikan atau maupun racikan saya sendiri, yang seperti saya sebutkan tadi? Alasannya adalah karena agar trotolan tersebut tidak kaget dengan makanan yang kita berikan. Nah, nanti ini biasanya besok pagi-pagi tetap akan saya kasihkan dulu jangkrik. Nah, setelah agak siang nanti kita akan kasihkan pakan lolohan racikan maupun pabrikan. Itu silahkan mereknya bebas. Nah, itu pun kita selang-seling. Misalnya kita kasih suap dulu jangkrik, selanjutnya kita kasih pakan racikan maupun pakan lolohan yang dari pabrikan. Itu terus diulang-ulang, selang-seling, jangkrik, pakan lolohan, jangkrik, pakan lolohan. Nah, itu dimaksudkan agar trotolan kita terbiasa dengan pakan lolohan racikan maupun pakan lolohan yang dari pabrikan. Nah, itu saya sarankan kenapa selang-seling tidak selalu memberikan pakan pabrikan, karena saya yakin pakan alami lebih baik diberikan kepada trotolan yang sudah kita panen, dan tentu pertumbuhannya akan lebih baik juga dengan pakan alami, yaitu jangkrik maupun kroto ataupun ulet hongkong. Nah, selanjutnya akan saya bahas juga tentang pemberian minum, karena ada beberapa pertanyaan dari rekan Sobat Kecomania, apakah yang baru panen kita kasih minum? Nah, sebenarnya di alamnya pun kalau umuran segini sampai dia bisa terbang itu sama indukannya tidak dikasih minum. Nah, cuma karena kita biasanya kita simpan di dalam sangkar yang mungkin suhunya agak panas, kita sediakan air minum. Bagaimana cara memberikan air minumnya? Nah, tentunya tidak perlu kita kasih air minum banyak-banyak, cukup jangkrik yang sudah kita potong tadi ataupun pakan lolohan yang memakai sendok. Kalau saya kan memakai Ebot Premium yang cukup dengan memakai tusuk gigi. Nah, kita celupkan aja ke dalam air minum yang kita sediakan. Kita celupkan dan nanti kita berikan kepada trotolan tersebut. Nah, ada pertanyaan juga, apakah di dalam air minum itu kita kasih vitamin? Boleh, silahkan. Mau vitamin bervariasi, karena
sekarang berbagai merek yang ada banyak sekali macamnya, mau Ebotfit, mau Ebojos ataupun vitamin-vitamin yang lain yang tentu Sobat Kicomania lebih tahu. Silahkan mau yang harga yang murah maupun yang mahal, karena itu tergantung selera dari setiap peternak itu sendiri. Oke Sobat Kicomania, setelah tadi kita panen di kandang, ini hasil panen kita masukkan dulu ke dalam sangkar lolohan. Dan ini udah ada 2 sangkar lolohan yang terisi, yang sudah mulai belajar makan sendiri, terutama yang 2 sarang ini. Yang ini ada 3 ekor dan yang ini ada 2 ekor. Nah, sering juga ada pertanyaan tentang apakah trotolan yang baru kita panen itu kita beri minum. Itu ada beberapa pertanyaan juga dari Sobat Kicomania. Nah, sebenarnya kalau di kandang itu sebenarnya kalau oleh indukannya sebenarnya tidak dikasih minum, karena mungkin susah juga indukannya untuk memberikan minum gitu kan. Nah, tapi di sini karena saya memakai lampu LED sebagai penerang yang mungkin hawanya agak panas, tapi tidak sepanas kalau kita memakai bohlam. Kalau bohlam yang warna merah itu atau warna kuning itu kan panas. Kalau LED cuma untuk pencahayaan saja. Nah, cara memberi minumnya adalah seperti ini. Ini, maaf, bentar. Nah, ini biasanya kalau yang sudah nangkring seperti ini, biasanya saya cuma mencelupkan tangan aja ke dalam wadah air minum seperti ini dan kita berikan seperti ini. Nah, cukup 2 atau 3 kali saja, jangan terlalu banyak gitu. Nah, kalau yang masih lolohan seperti ini yang baru kita panen, cukup jangkrik yang kita potong tadi, kita buang kaki dan kepalanya, kita celupkan ke dalam air, baru kita kasihkan pada trotolan yang baru kita panen gitu. Dan selanjutnya seperti yang ini, yang sudah pada nangkring ini, jangan terlalu sering dikasih minum karena dia udah mulai belajar minum dan kadang-kadang juga udah mulai mandi sendiri gitu. Nah, ini saya desain kurung seperti ini, saya tutup pinggirnya dengan kertas dan sebelah sini juga saya tutup pakai kertas, cuma depannya aja. Ini cuma untuk antisipasi aja, karena biasanya kalau trotolan itu rentan oleh angin gitu, jadi angin akan terhambat dengan adanya kertas penutup seperti ini. Dan juga jangan lupa, biasanya trotolan yang baru kita panen yang belum bisa terbang, yang masih di dalam besek ini, setelah habis kita kasih makan biasanya dia membuang kotoran. Dan jangan lupa kotoran itu harus kita buang, jangan sampai terlalu lama berada di dalam besek gitu. Nah, harus kita keluarkan dan rutin kita bersihkan. Nah, melanjutkan tadi obrolan tentang masalah air minum, ada juga yang bertanya apakah saya memakai vitamin. Terus terang saya memakai vitamin, dan tentu variasi vitaminnya silahkan Sobat Kicomania untuk memilih. Banyak pilihan, bahkan yang termurah ada Vitacik yang untuk ayam, mau Ebotfit, mau Ebojos ataupun merek yang lain silahkan. Itu pilihan Sobat Kicomania yang jelas untuk daya tahan trotolan yang baru kita panen gitu. Selanjutnya mungkin kita akan membahas juga tentang kenapa lolohan yang baru belajar nangkring itu kadang susah dikasih makan. Nah, banyak Sobat Kicomania yang bertanya juga kepada saya gitu, kenapa yang hari itu belajar nangkring susah membuka mulut ataupun diberi makan lolohan gitu. Nah, nggak usah khawatir karena itu adalah sebuah proses
Dimana biasanya trotolan yang baru belajar nangkring dan belajar mulai terbang, dia akan susah untuk diloloh. Nah, itulah proses menuju belajar terbang itu biasanya pagi-pagi dia akan susah untuk dikasih makan. Tapi nggak usah khawatir, biasanya kalau pagi-pagi susah dikasih makan, siang atau sore harinya dia akan membuka mulut dan kita bisa memberikan makan secara langsung gitu. Kita tidak usah memaksakan untuk menangkap trotolan itu, terus kita paksakan memasukkan makanan jangkrik maupun pakan lolohan lainnya secara dipaksa gitu. Karena kalau begitu kadang-kadang akan berakibat fatal, bisa mengakibatkan trotolan tersebut bisa mati gitu. Jadi kita biarkan saja. Nanti biasanya siang atau sore hari insting alamnya biasanya akan secara otomatis kalau merasa lapar dia akan membuka mulut gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk yang masih belajar meloloh trotolan. Nah, kita tunggu saja siang atau sore harinya, tentu dia akan membuka mulut untuk makan. Sobat Kicomania, kemarin-kemarin ada banyak pertanyaan kepada saya tentang seberapa sering saya meloloh trotolan, ataupun frekuensinya berapa kali saya meloloh trotolan. Tidak ada patokan sebenarnya dalam meloloh trotolan. Cuma seandainya kita ada waktu dan waktunya senggang, langkah baiknya lebih sering lebih baik. Dalam artian lebih sering tetapi dengan porsi yang sedikit. Misalnya 3 kali suapan, sudah, nanti dilanjut lagi 3 kali suapan lagi begitu. Kalau itu kita ada waktu, kalaupun tidak ada waktu bisa saja kita misalnya per setengah jam sekali. Dan biasanya kalau semakin bertambah umurnya frekuensinya semakin berkurang. Misalnya tadinya setengah jam sekali bisa jadi menjadi 1 jam sekali, dan selanjutnya mungkin bisa cuma dibantu aja 4 atau 5 kali dalam sehari. Karena kalau sudah bisa nangkring biasanya udah mulai belajar untuk makan makanan yang kita sediakan. Seperti saya biasanya melatih untuk makan sendiri adalah dengan menggunakan ulet Hongkong dan juga disediakan dengan pur halus. Nah, dan juga ada pertanyaan juga dari Sobat Kicomania, yaitu tentang sampai jam berapa saya meloloh trotolan. Sebenarnya di alamnya itu biasanya cuma sampai sore hari, yaitu sekitar paling ya sebelum maghrib lah biasanya, jam 4 atau jam 5. Nah, di alamnya biasanya udah nggak diloloh lagi karena indukannya juga udah tidak mencari makan lagi. Seperti di kandang ternak saya juga saya perhatikan seperti itu. Biasanya cuma sampai jam 5 atau setengah 6 menjelang maghrib aja biasanya indukannya udah tidak meloloh lagi. Nah, karena kita ini di dalam rumah, jadi tidak ada salahnya kalau misalnya kita lagi santai ya sampai jam 8 atau jam 9 malam udah cukup untuk kita melolohnya. Tapi kalaupun misalnya kita sudah agak malas misalnya karena udah malam, ya sudah cukup sampai maghrib aja juga tidak menjadi masalah. Dan sebagai ciri bahwa burung itu merasa lapar, biasanya saya membukakan pintu seperti ini. Nah, secara tidak langsung trotolan yang kita panen itu biasanya membuka mulut kalau memang dia merasa lapar gitu. Itu sebagai tanda aja gitu kalau dia merasa lapar gitu. Dan juga biasanya kalau dia berbunyi memanggil-manggil seperti burung yang lapar, biasanya itu sebagai tanda bahwa burung itu pengen untuk diloloh ataupun diberi makan gitu. Jadi seandainya kita tidak punya patokan waktu, nah, suara burung yang memanggil atau trotolan yang berbunyi memanggil-manggil seperti suara burung dewasa, nah seperti ini, bunyi seperti itu. Setelah kita dekatin ternyata dia membuka mulut, berarti itu tanda sebagai bahwa burung itu pengen disuapin ataupun diloloh. Jadi
seandainya kita tidak memakai patokan waktu berapa jam sekali untuk meloloh trotoar tersebut. Oke Sobat Kicomania, mungkin itu saja obrolan singkat kita kali ini, pembahasan tentang panen dan juga pemberian makan untuk lolohan yang baru kita panen. Dan jangan lupa untuk singgah juga ke media sosial PMB Project yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan juga jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk channel PMB, serta untuk menyalakan lonceng pemberitahuan agar Sobat Kicomania selalu bisa mengikuti video-video dari PMB Project. Sekian, terima kasih dan salam Jaya Lestari.